Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ما بعد. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita baca ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Apakah yang mampu menciptakan sama dengan yang tidak mampu menciptakan? Afala tadakkarun, mengapa kalian tidak mau ingat? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa saja yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Yang mereka sembah selain Allah tidak mampu menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan. Amwatun ghairu ahya, bahkan kebanyakan mereka itu benda mati, tidak punya kehidupan. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak merasa kapan akan dibangkitkan. Ilahukum ilahu wahid, sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak mengimani akhirat, sebetulnya hati mereka mengingkari sikap mereka itu, tapi mereka sombong. La jarama, pasti annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa yang mereka lakukan dengan terang-terangan. Innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, lamma dzakara ta'ala ma khalaqahu minal makhluqatil 'azimati wa ma an'ama bihi minan ni'amil 'amimati, dzakara annahu la yushbihuhu ahadun wala quf'a lahu wala nidda lahu. Faqala afaman yakhluqu jami'al makhluqati wa huwa al-fa'alu lima yurid kaman la yakhluqu syai'an la qalilan wala katsira afala tadhakkarun fata'rifuna anna al-munfarida bil khalqi ahaqqu bil ibadati kulliha
Fakama annahu wahid fi khalqihi wa tadbirihi, fa innahu wahidun fi ilahiyatihi wa tauhidihi wa ibadatihi. Setelah Allah menyebutkan apa saja yang telah diciptakannya dari makhluk-makhluk yang besar dan kenikmatan-kenikmatan yang umum, maka dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan bahwa tidak ada satupun yang menyerupai Allah, tidak ada yang setara dan yang sebanding dengan Allah. Allah berfirman, apakah sama yang mampu menciptakan semua makhluk, yang mampu melakukan apa saja yang ia inginkan, seperti yang tidak mampu menciptakan apapun, sedikit atau banyak? Mengapa kalian tidak mau ingat? Maka kalian tahu bahwa satu-satunya yang menciptakan lebih berhak untuk mendapat peribadatan secara keseluruhan. Sebagaimana Allah satu dalam menciptakan makhluknya dan mengaturnya, maka Allah juga satu dalam masalah peribadatan dan tauhid serta ibadah kepadanya. Wa kama annahu laisa lahu musyarikun id ansa'akum wa ansa'a ghairakum fala taj'alu lahu andadan fi ibadatihi bal akhlisu lahu ad-din. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah ketika menciptakan kalian dan menciptakan selain kalian, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah dalam beribadah. Ikhlaskanlah semua agama ini untuk Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi adadan mujarradan anis syukri la tuhsuha fadlan an kaunikum tashkurunaha fa inna ni'amahu ad-dhahirata wal batinata 'ala al-ibadi bi adadil anfasi wal lahdati min jami' asnafin ni'am mimma ya'rifu al-ibadu wa mimma la ya'rifuna wa ma yadfa'u anhum min an-niqami fa akthar min an tuhsa inna Allaha laghafurur rahim yarda minkum bil yasiri minas syukri ma'a in'amihi al-katsir. Jika kalian menghitung nikmat Allah semata-mata cuma menghitung saja tanpa mensyukuri, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi kalian pakai menghitung apa yang kalian syukuri. Karena nikmat Allah yang zahir dan yang batin yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu jumlahnya setara dengan nafas-nafas mereka dan setiap kesempatan mereka dari segala bentuk kenikmatan, baik yang diketahui oleh hamba maupun yang tidak mereka ketahui. Termasuk apa saja hukuman-hukuman yang Allah tiadakan dari mereka. Terlalu banyak untuk dihitung. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ridha kalian syukurnya cuma sedikit, tapi dikasih nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama anna rahmatahu wasi'atun wa judahu amimun wa maghfiratahu syamilatun lil ibadi fa ilmuhu muhitun bihim ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun bi khilafi man ubida min duni fa innahum la yakhluquna syai'a qalilan wa la katsiran wa hum yukhlaquna fa kaifa yakhluquna syai'an ma iftiqarihim fi ijadihim ila Allah ta'ala.
Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa rahmat Allah itu luas, kedermawanan Allah itu luas, pengampunan Allah mencakup semua hamba, maka ilmunya juga meliputi mereka semua. Allah tahu apa yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Beda dengan yang disembah selain Allah. Mereka tidak mampu menciptakan apapun, sedikit atau banyak. Bahkan mereka itu diciptakan. Bagaimana mungkin mereka mampu menciptakan sesuatu? Padahal untuk menciptakannya mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hadza laisa fihi min awsafil kamali syai'un. La ilma wa la ghayruhu. Amwatun ghairu ahya'in. Fala tasma'u wa la tabsuru wa la taqilu syai'an. Afatattakhidu hadhil alihatan min duni rabbil alamin. Fatabban liuqulil musyrikina ma adhallaha wa afsadaha haitsu dallat fi adharil asya'i fasadan wa saw bainan naqisi min jami'il wujuhi fala awsafa kamalin wala shay'a min al-af'ali wa bainal kamili min jami'il wujuhi alladhi lahu kullu sifati kamalin wa lahu min tilka sifati akmaluha wa a'zamuha falahul ilmu al-muhitu bi kulli asya'i wal qudratul 'amatu war rahmatul wasi'atu allati mala'at jami'al awalimi wal hamdu wal majdu wal kibriya'u wal 'azamatu allati la yaqdiru ahadun minal khalqi ay yuhita bi ba'di awsafi. Di samping ini, mereka yang disembah selain Allah tidak memiliki sifat yang sempurna sedikit pun, baik keilmuan ataupun yang lain. Mereka itu benda mati, bukan benda hidup. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memikirkan sesuatu. Apakah yang seperti itu pantas dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Rabbul Alamin? Maka celakalah akal-akal orang-orang musyrikin. Alangkah sesatnya, alangkah rusaknya. Karena sesat dalam perkara yang paling jelas kerusakannya. Mereka menyamakan antara sesuatu yang kurang dari segala sisi, tidak punya sifat kesempurnaan, tidak bisa melakukan perbuatan apapun, disamakan dengan Allah yang maha sempurna dari segala sisi, yang memiliki setiap sifat yang sempurna. Bahkan sifat Allah itu paling sempurna, paling agung. Dan Allah memiliki ilmu yang meliputi segala sesuatu, memiliki kekuasaan yang umum, memiliki rahmat yang luas, yang meliputi segala alam yang ada. Pujian, kesombongan dan kebesaran, tidak ada satupun makhluk yang mampu untuk meliputi sebagian sifat-sifat Allah. Walihada qala ilahukum ilahu wahid wa huwa Allahu al-ahadu al-fardu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oleh sebab inilah Allah berfirman, sesembahan kalian itu hanya satu, yakni Allah yang maha satu, yang maha tunggal, yang menjadi tempat bergantung, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Fa'ahlul imani wal uquli ajallathu qulubuhum wa 'azzamathu wa ahabbathu hubban 'azima wa sarafu lahu kulla mastata'u min al-qurabat al-badaniyati wal maliyah wa a'malil qulubi wa a'malil jawarih wa asnau 'alaihi bi asma'i al-husna wa sifatihi wa af'alihi al-muqaddasati
Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah li hadzal amri al-'azim alladzi la yunkiru illa a'dhamul khalqi jahlan wa inadan wa huwa tauhidullah wa hum mustakbirun an ibadati. Orang-orang yang beriman, yang berakal cerdas, hati mereka memuliakan dan mengagungkan Allah, mencintai Allah dan kecintaan yang besar, menyerahkan segala sesuatu yang mampu mereka lakukan kepada Allah, baik ibadah badaniyah atau ibadah maliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal-amalan hati, amalan-amalan anggota badan diserahkan semua kepada Allah. Mereka memuji Allah dengan al-asmaul husna dan sifat-sifat dan perbuatan Allah yang maha suci. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, hati mereka mengingkari perkara yang besar ini. Tidak ada yang mengingkari perkara ini kecuali makhluk yang paling besar kebodohannya dan penentangannya. Perkara itu ialah tauhidullah. Bahkan mereka sombong, tidak mau beribadah kepada Allah. La jarama ay haqqan la budda annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun min al-a'malil qabihati innahu la yuhibbul mustakbirin hal yubghiduhum asadal bughdi wa sayujazihim min jinsi amalihim innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Pasti la jarama itu pasti, itu haqqan la budda, bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa saja yang mereka lakukan dengan terang-terangan dari perbuatan yang jelek. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong. Bahkan Allah membenci mereka dengan kebencian yang sangat kuat. Allah akan membalas mereka sejenis dengan amalan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina dina. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Barakallahu. Setelah kita membaca ayat yang ke-17 sampai yang ke-23 dan juga penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala mustahiqqun lil ibadah li'annahu qadirun ala khalqi jami'il mahlukat bi khilafi ghairihi min al-ma'budat siwahu. Anna Allah mustahiqqun lil ibadah
Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk disembah. Li'annahu qadirun ala khalqi jami'il makhluqat. Karena Allah mampu menciptakan semua makhluk. Bikhilafi ghairihi minal ma'budati siwahu. Beda dengan yang lain yang disembah selain Allah. Afaman yahluku kaman la yahluk afala tadakkarun. Nah, apakah sama yang mampu menciptakan dengan yang tidak mampu menciptakan? Tidakkah kalian mau mengingat? Al-faidatu tsaniyah, anna ni'amallahi ta'ala aktsaru min an tuhsa. Li'anna ni'amahu bi ajadil anfasi wal lahadati. Li'anna ni'amahu bi ajadil anfasi wal lahadati min jami'i asnafin ni'am. Nikmat-nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung, ya. Jadi nggak mampu kalkulatornya, ya. Nah, untuk ngitung nikmat Allah itu terlalu banyak untuk dihitung. Susah. Sudah terlalu banyak. Berarti kalkulatornya nggak mampu nampung. Nah, angka yang ada nggak mampu untuk menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sejumlah nafas-nafas makhluknya dan setiap kesempatan dengan segala bentuk kenikmatan. Nah, coba kalian bernafas, itu nikmat ya kan? Nah, coba dihitung. Nah, berapa kali kalian bernafas, ya, sejak lahir dari perut ibu sampai sekarang. Baru nafasnya saja susah ngitung, belum yang lain, ya kan? Nah, diungkapkan dengan bahasa yang bisa dicerna, ya. Nah, nikmat Allah itu diberikan kepada hamba dengan jumlah sangat banyak, ya, sejumlah nafas yang mereka keluarkan, walahadat, dan setiap kesempatan yang mereka nikmati dari segala macam nikmat. Nah, sehingga terlalu banyak untuk bisa dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Nah, al-faidatu as-sadisah, anna Allah yarda min ibadihi bil yasir min asy-syukri ma in'amihi al-katsir. Anna Allah yarda min ibadihi bil yasiri min asy-syukri ma in'amihi al-katsir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ridha terhadap hambanya yang syukurnya cuma sedikit, ya, tapi pemberian berupa nikmat Allah kepada hambanya itu banyak. Nah,
Jadi syukurnya hamba jika dibandingkan dengan nikmat yang mereka nikmati, itu lebih banyak nikmat yang mereka nikmati. Syukurnya itu terlalu sedikit. Tapi Allah ridha. Yang penting mau bersyukur, ya. Nah, barakallahu. Sehat bertahun-tahun. Itu nikmat itu, ya. Diuji sakit 1 minggu saja sudah mengeluh, ya. Nah, seolah-olah semua nikmat kesehatan selama ini itu nggak ada artinya. Mengeluh, tidak sabar menghadapinya, tidak menjadikan sakitnya sebagai ibrah atau pelajaran. Nah, sabar, ya. Kalau sakit jangan mengeluh, jadikan itu sebagai pengingat, jadikan itu sebagai penebus dosa-dosa kita. Pengingat agar kita apa ini? Pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang ada. Barakallahu. Sehatnya lebih lama. Biasa makan enak, ya. Kemudian mondok, makannya itu saja, muter-muter, mie, tahu, tempe, ya, lagi, kering tempe. Ingat, ketika kalian makan enak itu lama, sering, ya. Baru setahun ke sini makannya sudah turun kasta, turun kelas, sudah apa ini? Sudah mengeluh. Pak Rasan, kenapa makannya nggak enak? Bosan, tahu terus, tempe terus, semuanya tahu, semuanya tempe, rawon tahu, soto tahu. Nah, kalau tahunya sudah bosan tempe, gulai tempe, sate tempe, wis pokoknya berat badanku turun bi. Awal masuk pondok beratnya 100, sekarang cuma 50. Kalau gini terus kering bisa mati aku. Pokoknya aku pengen pulang, gak perasaan, gak enak semua di sini. Ini hamba yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, syukurmu itu loh terlalu sedikit, nikmatnya tuh terlalu banyak. Itu Allah masih ridho. Coba seandainya Allah enggak ridho, ya sudah, hancur semua kita, ya. Kalau Allah mewajibkan setiap nikmat harus disyukuri, kalau tidak adab yang didapat, ya sudah, enggak ada yang selamat. Mengapa? Nikmatnya lebih banyak daripada syukurnya. Tapi Allah Maha sayang terhadap hambanya. Yang penting mereka mau bersyukur gitu saja, ya, walaupun nggak semua nikmat disyukuri, Allah masih ridho. Bahkan Allah menjanjikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau syukur, walaupun nggak semua nikmat kalian syukuri, Allah akan menambah nikmat itu. Nah, baik. Al-faidatu Arabiah. Ini sudah ada disak belum? Belum. Anna ilmu Allah Ta'ala muhitun
bijami'i mahlukati, bijami'il mahlukati. Sirran wa alaniyatan. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ilmunya Allah itu meliputi seluruh makhluknya, baik yang mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan terang-terangan. Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan dengan sembunyi-sembunyi dan apa saja yang kalian lakukan dengan terang-terangan. Nah. Fihi hasun alal muraqabah. Firman Allah ini terdapat anjuran agar kita memiliki sikap muraqabah. Itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika sendirian, ya. Nah, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Anna Allah mustahiqqun lil ibadah. Lianna lahu kulla sifati kamalin bi khilafi ghairihi min al-ma'budat siwahu. Laisa fihim min awsafil kamali syai'un la ilma wala ghairahu amwatun ghairu ahya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi karena Allah memiliki setiap sifat yang sempurna. Jadi alasan, ya, ini disebutkan alasan mengapa Allah layak diibadahi, layak disembah, karena Allah memiliki segala sifat yang sempurna. Berbeda dengan yang disembah selain Allah. Mereka tidak memiliki sifat sempurna sama sekali, baik secara keilmuan maupun yang lain. Mereka itu benda mati, tidak benda hidup. Ini terkait dengan berhala-berhala yang disembah di zaman jahiliyah. Na'am, barakallahu. Al-faidatu as-sadisah. Ahlul imani wal ukul
sarafu lahu kullama istata'u minal qurbat al-badaniyah wal maliyah wa amalil qulub wa amalil jawarih wa asnau alaihi bi asma'il husna wa sifatihi wa af'alihi al-muqaddasah. Ahlul imani wal uqul sarafu lahu kullama istata'u minal qurbat al-badaniyah wal maliyah wa amalil qulub wa amalil jawarih wa asnau alaihi bi asma'ihi al-husna wa sifatihi wa af'alihi al-muqaddasah. Orang yang beriman, yang cerdas, mempersembahkan untuk Allah apa saja yang mereka mampu berupa takarrub yang berbentuk fisik atau harta, amalan hati maupun amalan anggota badan. Bahkan mereka memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang baik dan sifat serta perbuatannya yang suci. Nah, jadi orang yang beriman, yang beribadahnya kepada Allah, merekalah ahlul uqul as-salimah, orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, yang sehat, ya. Nah, karena mereka menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Nah, faedah yang ketujuh. Fihi dalilun ala fasadi uqulil musyrikin. Haitsu dhallat fi adharil asya'i fasadan. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Di dalam firman Allah Ta'ala di ayat-ayat yang disebut tadi menunjukkan betapa rusaknya akal orang-orang musyrik. Mengapa kok rusak akalnya? Karena mereka itu tersesat dari sesuatu yang jelas-jelas rusak. Nah, jadi kalau orang itu bodoh begitu ya, akalnya sedikit saja, itu sudah tahu beribadah kepada selain Allah termasuk perbuatan yang sangat merusak, sangat rusak, sangat salah. Tapi justru mereka ini malah milih yang itu, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, begitu loh ya. Orang itu kalau pakai akalnya sedikit saja nggak akan mau beribadah kepada selain Allah. Karena mereka nggak mampu menciptakan apapun, mereka juga nggak punya sifat yang sempurna, mereka juga kebanyakan benda mati, bukan benda hidup. Ya. Nah, kok malah
tokoh-tokohnya, pembesarnya, dan banyak orang yang malah menyembah sesembahan seperti itu. Berarti menunjukkan betapa rusak akalnya, konslet. Nah, ya, orang-orang yang tidak mengimani akhirat, hati mereka mengingkari tauhid dan mereka sombong dari beribadah kepada Allah. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun. Nah, al-faidatu as-saminah, faedah yang ke-8. Tarkul ibadah lillahi wahdah min a'dhamil kibri. Tarkul ibadati lillahi wahdah min a'dhamil kibri. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk kesombongan yang paling besar. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.